Hey halo guys, dan selamat datang ke channel Bagus Samudra. Apa kabar semuanya? Semoga perlindungan Tuhan senantiasa melindungi kita dan kita sehat selalu di masa-masa krisis ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas satu HP yang 5, 6, 7, 8 tahun lalu harganya mencapai belasan juta, dan orang yang pakai HP ini tuh hype-nya bakal naik banget. Sampai banyak orang yang ngelakuin hal-hal gila demi mendapatkan HP ini. Misalnya jual ginjal. Banyak yang ngelakuin hal-hal itu, sampai saya sempat ngeliat di Instagram ada orang yang ngejual ginjal demi HP iPhone, dan sekarang udah sakit-sakitan bolak-balik cuci darah. Dan dalam artian jangan ngelakuin hal-hal yang akan merugikan kita di masanya atau masa depan demi satu benda yang nilainya akan turun seiring berjalannya waktu. Ya, itu sih. Oke lah. Oke, back to the topic. Jadi ini iPhone 4 tahun 2011 kalau nggak salah rilisnya, dan saya beli HP ini di harga Rp100.000 di teman saya. Oke, ini dia bukti transaksinya. Oke, intinya di video kali ini saya nggak bakal nge-review spek atau sisi demi sisi dari HP ini karena udah nggak menarik untuk dibahas, dan juga udah banyak banget yang ngebahas tentang HP ini. Jadi boleh kalian nonton video lain. Tapi di video kali ini saya akan ngebahas gimana sih experience saya menggunakan HP ini dan apa yang bakal saya pakai dari HP ini. Oke, masih mulus banget sih, nggak ada lecetnya masih tipis, dan kameranya masih bagus, semuanya masih bagus. Kondisinya bisa dibilang 80-90% masih bagus. Dan satu kekurangannya adalah dia lupa passwordnya. Jadi kalau di iPhone ketika kita lupa password nggak semudah di Android yang kita tinggal matiin terus pencet tombol power sama tombol volume terus wipe data. Lupa lah aku namanya apa, yang jelas gitu aku pernah ngelakuin dulu. Dan di iPhone istilahnya harus di bypass gitu. Dan pas saya baru beli saya coba kan, saya install aplikasinya di laptop, saya sambil nonton tutorialnya di YouTube. Emang agak ribet sih, dan saya coba-coba setelah 2 hari saya nyerah. Dan akhirnya saya bawa ke counter. Ketika saya bawa ke counter, deal harganya akhirnya untuk nge-bypass HP iPhone saya harus bayar 100.000. Oke, that's fine. Nah, tapi kalau di HP iPhone ketika kita udah nge-bypass HP ada beberapa kekurangan. Yang pertama, performa dari HP katanya akan turun karena operating systemnya tuh ditumpuk gitu ya. Jadi yang udah di-bypass tuh di atasnya, jadi yang sebelumnya tuh masih di bawah. Jadi run dalam kayak ngejalanin 2 sistem gitu, jadi dia lebih berat. Kemudian kalau kita udah nge-bypass iPhone gak bakal dapat sinyal dari kartu SIM kita, artinya kita hanya bisa pakai WiFi untuk konektivitas. Oke, dari semua itu saya mengambil beberapa inti. Yang pertama, ini iPhone 4 16GB keluaran 2011, pastinya HP tua. Nah, layarnya kecil 3,5 inci aja. Terus performanya nggak tahu ya, udah slow banget karena RAM-nya nggak sampai 1 GB kayaknya, dan udah di bypass pula. Kemudian nggak bisa pakai kartu SIM, artinya nggak bisa pakai jaringan. Dan iOS-nya iOS lama, iOS 7.1.2. Kalau yang pakai iPhone pasti ngerti ini udah. Kalau di Android mungkin Gingerbread atau Zombie, lupa, Android lama lah intinya. Tapi itulah yang membedakan iPhone dari Android. Kalau kamu ditawarin HP Android Samsung Galaxy Young lah yang keluaran 2011-2010, apakah kamu masih mau pakai? Ya, kebanyakan sih mungkin milih enggak. Tapi kalau iPhone masih ada value yang kita bisa ambil dari HP ini. Nah, jadi dari semua itu ngapain sih saya milih beli HP ini dengan ngeluarin uang 100-200 ribu yang ya sebenarnya lumayan, bisa kita pakai makan di mie gober, mie goma, mie gacoan dan kawan-kawan. Nah, jadi alasan saya membeli HP ini yang pertama karena saya belum pernah menggunakan produk Apple atau iPhone sebelumnya seumur hidup lah. Jadi saya ngeliat interface atau pengalaman makainya kayaknya seru, padahal gitu-gitu aja sih. Dan yang kedua, pengalaman make iPhone 4 ini sama iPhone yang baru 8, 7, iPhone X bahkan iPhone 11 kayaknya akan sama-sama aja, karena ya tampilannya gitu. Paling yang akan beda dari iOS atau tampilannya beda-beda tipis. Kemudian dari performance, dari kamera, dari fitur-fitur yang dikasih kayak NFC, kayak
Touch ID, Face ID dan sebagainya ya gitulah. Tapi overall akan sama lah menurut saya gitu. Nggak tahu untuk yang udah pakai iPhone karena saya belum pernah pakai, sorry banget kalau nggak sesuai gitu ya, tapi it's okay lah, ini pendapat saya kan. Dan kemudian saya pakai karena ya itu, karena dua alasan itu aja sih. Dan ya sekalian saya juga pakai latihan, nanti siapa tahu ada uang, ada rezeki lebih bisa beli iPhone 12 mungkin. Akhirnya fungsi dari iPhone ini saya akan pakai buat dengar lagu dan nonton video-video lama saya secara offline, karena ya saya dulu waktu masih susah-susah sinyal gitu banyak banget punya video, punya lagu, dan akhirnya terbengkalai kan, saya simpan aja di laptop untuk nggak tahu fungsinya bakal diapain kan. Pokoknya daripada video-video lama itu hanya jadi kenangan yang nggak bakal dikenang lagi gitu, saya isi semuanya ke sini dan saya pakai dengar, saya pakai nonton, dan ya sejujurnya enak-enak aja sih. Oke, kita akan ngelihat interface dari HP ini dan gimana sih performancenya. Cek bisa. Oke, kita bakal nyoba hasil kamera depannya dan kamera belakangnya. Dan hasil videonya. Sini saya udah mendownload beberapa aplikasi, diantaranya seperti Instagram, WhatsApp ini nggak bisa ya. Ini setiap saya mau install dia minta harus diupdate ke minimal iOS 9. Ada Joox, ada YouTube, ada UC Browser. Tapi setiap aplikasinya pun bermasalah karena rata-rata ngambil versi yang udah lama banget, yang udah di downgrade gitu. Dan itu pun saya installnya nggak langsung dari sini, karena kalau saya langsung install, saya nyari dari sini nggak mau, dia tetap minta harus update iOS. Nah seperti ini. Nah rata-rata aplikasi gini dah, setiap saya mau install ada yang malah harus minimal iOS 12. So bisa diakal-akali, tapi ini bener-bener iOS-nya masih terlalu lama, jadi banyak banget aplikasi yang nggak support. Akhirnya yang bisa ini, Instagram pun nggak bisa login. Setiap di verifikasi minta akun dia lama banget loading. Terus kayak di Joox dan lain-lainnya juga, setiap aplikasi punya masalahnya masing-masing sih. Dan buat speakernya ya sejauh ini belum stereo juga, cuma relatif bagus sih kalau buat di ya pakai dengar-dengar biasa. Contohnya ya enggak lah, nanti kena copyright. Dan video ya seru banget sih. Saya sejauh ini udah nonton beberapa film lama kayak Komik 8, film-filmnya Ernest. Dan jual peluru nggak? Ini gua ada gitar yang bisa nembak tapi nggak ada pelurunya nih. Beli, ngapain lu tuh kok? Kata orang kalau nggak ada singkong akar pun jadi. Mah, nggak gila gua. Emang. Dan kalau dari segi penampilan ya ini ciri khas iPhone banget. Dulu di sininya masih ada kotak kayak iPhone 5C yang nggak ada sidik jarinya. Dulu ya seneng banget tuh lihat iPhone, wih keren banget, kapan bisa punya dulu. Tapi ya, dan belakangnya juga kaca, mengkilat banget persis kayak HP ku, cermin-cerminan nih. Oke, dan ya enak, compact di tangan lah buat denger lagu, jadi iPods gitu. Seru-seru aja sih. Dan overall dari saya ya untuk 200.000 worth it lah kalau emang purpose-nya buat nyari experience. Kalau mau nyari spesifikasi performa ya udah nggak banget. Oke, sekian dari saya dan thank you udah nonton video ini. See you in the next videos. Bye. Oke, jadi pertama iPhone 4. Nah, layarnya kecil, terus pastinya lelet karena udah HP lama. Pertama iPhone 4 layarnya kecil, bodinya kecil. Pas iPhone 4 bodinya kecil, layarnya kecil.